Halo, gue Iqbal Haryadi dari Cloud Project. Halo marketing, gue Vicario, Leadership Trainer for Sandwich Manager. Halo teman-teman marketing, happy sekali aku Bilal Farnov. Halo, nama saya Ilman Zikri. Halo semuanya, kenalin nama aku Anca. Halo, nama gue Jayan. Halo semuanya, aku Cile. Hai guys, hari ini gue lagi ada di FX Sudirman, Jakarta buat hadir ke acaranya Manager Fest 2026 Shape the Shift. Yup, setelah pertama kali diadakan secara online tahun 2023, kali ini Manager Fest akhirnya hadir lagi buat yang ketiga kalinya. Well, sebagai sebuah wadah buat para manajer dan pekerja profesional untuk bisa saling kenalan, belajar, dan merayakan satu sama lain, skala acara tahun ini bisa dibilang gede banget sih guys. Bayangin aja, selama 12 jam, event yang diinisiasi sama komunitas Minutes of Manager ini ngadain lebih dari 45 sesi dengan format dan topik yang beragam, plus total speakersnya pun ada lebih dari 120 profesional dari berbagai latar belakang. Of course, marketing gak bisa ngikutin semua sesinya satu-satu sih ya. Tapi gue bisa jamin kalau event recap kali ini pastinya bakal tetap insightful abis. So, let's dive deeper and enjoy! Sekali lagi, selamat pagi semuanya. Welcome to Manager Fest 2026 Shape the Shift. Tahun ini kita punya tema Shape the Shift. Sebenarnya kenapa sih kita ambil tema Shape the Shift? Karena kita percaya bahwa sebenarnya perubahan itu kan sebuah kepastian gitu ya. Perubahan itu sebuah kepastian, maka kita percaya bahwa ada orang-orang yang sebenarnya bisa melakukan perubahan itu sendiri gitu. Bahkan mungkin mengarahkan ke arah mana sih sebenarnya perubahan-perubahan ini, baik itu di industri, profesional dan lain sebagainya. Kalau di pengalaman profesional sendiri, kebetulan setelah 13 tahun, 14 tahun berkarir gitu ya dari di swasta, terus pernah di government juga, sekarang mungkin kembali ke swasta membangun komunitas. Sebenarnya salah satu hal gitu ya yang terasa sekali kalau misalnya kita cuma nunggu. Kenapa salah satunya aku membangun Minutes of Managers bersama beberapa rekan-rekan yang lain gitu ya. Ini salah satunya adalah menjadikan Minutes of Manager ini sebagai wadah di mana kita nggak cuma duduk jadi penonton, tapi kita beneran bisa shaping sesuatu. Baik itu di industri, baik itu di karir, di profesional, shaping orang-orang yang lebih muda gitu ya. Bagaimana kita bisa meng-create leaders yang mungkin juga lebih baik daripada kita sekarang gitu. Shape the Shift di tengah perubahan yang banyak sekali terjadi. I think the only thing we can control di kita masing-masing adalah membentuk apa makna perubahan ini buat kita. Jadi kita take action dari perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, dari perubahan-perubahan yang terjadi kita observasi, terus lihat mana yang paling berpengaruh terhadap karir kita atau apa yang kita kerjakan. Terus kita pilih satu hal itu kemudian kita coba cari apa perubahan spesifik yang bisa kita iterasi. Jadi contoh misalnya spesifik di gue dengan adanya AI sebagai pembuat konten, sebagai penulis, gue bisa saja tidak memperdulikan oke gue tetap nulis dengan gaya gue sendiri gitu. Tapi at the same time sebenarnya ternyata gue melihat ternyata gue bisa pakai AI untuk jadi thinking partner gue, untuk menajamkan ide, untuk menajamkan hook, untuk menajamkan atau jadi brainstorming partner untuk misalnya narasi yang lagi gue build gitu, yang ternyata bisa jadi tajam. Dan in a way sebenarnya outputnya ternyata jadi menghasilkan kualitas yang jauh lebih bagus daripada gue kerja sendiri gitu. Jadi ketika ada perubahan terjadi, gue observasi mana yang menurut gue akan berpengaruh sama apa yang gue kerjakan, terus gue pilih satu hal yang hal kecil yang gue bisa mulai coba nih untuk gue shape cara gue baru bekerja dengan adanya perubahan ini seperti apa gitu. Menurut gue shape the shift tuh sangat penting ya, karena emang shift tuh pasti terjadi. Dan daripada kita terjebak akan perubahan yang kita nggak tahu akan seperti apa, mending kita sendiri yang bentuk perubahan itu akan menjadi seperti apa. Jadi kita juga bisa dengan mudah beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Ya yang pasti sih gue percaya dengan ripple effect ya. Mulai dari diri pribadi dulu, semangat kita dan niat kita untuk berubah, dan juga itu pasti akan dengan sendirinya akan meluas. Shape the Shift. Shape the Shift itu sebenarnya ketika kita ngeliat ada perubahan, seringkali kita ngerasa kayak, aduh gue mesti ngapain ya, aduh ini kayaknya bakal kacau banget gitu. Shape the Shift itu ngasih perspektif yang proaktif. Jadi ketika ada shift, instead of kita kayak fear atau diam aja, kita membentuk era baru apa yang perlu kita bentuk. Kayak misalnya sekarang yang lagi ngetrend adalah AI. Nah dengan adanya AI, instead of kita being defensive, aduh kayaknya antara gue nggak mau pakai AI
atau justru kayak gue ngerasa AI itu nggak guna, justru gue mikir, sekarang role gue bakal jadi kayak gimana ya dengan adanya AI. Gimana gue menggunakan AI tanpa gue kehilangan taste gue sebagai human, dan gue nggak kehilangan kepintaran gue untuk bisa berpikir. Jadi mindsetnya tuh ajakannya untuk lebih proaktif instead of being defensif atau reaktif. Well, gue sepakat banget sih kalau kemampuan untuk bisa shape the shift itu emang penting banget. But menurut gue lagi nih ya, satu hal lain yang tentunya nggak kalah penting juga adalah how can we shape ourselves first? Baik itu sebagai profesional, leader, atau bahkan sebagai orang yang dipimpin. Nah, berkaitan sama hal ini, ada beberapa takeaways juga nih yang udah gue kumpulin khusus buat kalian yang sekarang lagi nonton. I think yang paling, aku nggak tahu ini paling mendesak atau enggak, tapi one thing I've noticed dari mungkin pertama kali saya kerja gitu sampai sekarang, menurut aku yang dinilai dari value seorang profesional itu bergeser. Dan yang menjadi paling penting adalah bagaimana menjadi seorang individu yang mempunyai multi dimensi. Kalau menurut aku sih gitu ya. Jadi, I think kalau dulu mungkin sangat kayak, oh ya udah gue jagonya A, gue jagonya B, gitu, gue jagonya C. Tapi kalau sekarang menurut aku yang ideal lebih adalah orang yang memiliki mungkin A, level B, level C, gitu ya. Dan selalu terbuka untuk menambah dimensi-dimensi dari dirinya. Ya, menurut aku sih seorang pemimpin yang baik itu yang pertama punya tujuan yang jelas ya. Seringkali aku melihat banyak yang manajer ya atau akhirnya karyawannya akhirnya bingung tuh karena nggak jelas nih apa yang mau dicapai gitu, nggak jelas kriteria bagusnya itu apa gitu, nggak jelas ini nih mau dibawa kemana sih gitu. Nah jadi menurut aku seorang pemimpin yang bagus itu dia jelas tujuan dan visinya, yang dimana akhirnya orang-orang yang kerja untuk dia paham kayak oh definisi doing a good job di sini tuh ini gitu. Kita ngejarnya ini gitu. Dipimpin itu ada clock in clock out, dan dipimpin itu fokusnya kita tuh lebih ke self growth ya gitu. Karena of course ketika dipimpin kan kita juga maunya kan one day kita bisa jadi yang memimpin gitu. So a lot of the things we do tuh kita lihat ke inner diri kita, self growth kita, deliverables yang kita harus kerjain. Intinya itu bekerja dengan baik dan benar dan bermanfaat gitu untuk company. BTW, bukan cuma ngedalimin soal shape the shift itself or even soal shape ourselves. Di acara Manager Fest 2026 ini, gue juga sempat ngikutin beragam sesi yang menarik dan insightful banget nih buat para marketers. Ada yang bahas soal AI, copywriting, behavioral science in marketing, sampai soal gimana caranya jadi brand yang bisa nerapin prinsip customer centric. AI is a tool gitu ya. Dia kalian suruh bikin apapun, pasti akan memberikan hasil ke kalian. Karena secara proses, AI ini kan dia dibentuk untuk memberikan jawaban. Dia nggak mungkin akan memberikan, malas jawab pertanyaan lu aneh gitu. Nggak mungkin, pasti dia kayak, mohon maaf bisa diperjelas pertanyaannya seperti apa, atau saya bisa memberikan klarifikasi apakah yang ingin Anda tanyakan A, B, C, D, F, G gitu. Dia akan seperti itu karena dia disetting untuk menjawab dan memuaskan kalian gitu. When kalian nggak puas, dia akan mencari cara gimana caranya supaya kalian puas. Tapi apakah jawaban itu valid dan sesuai? Nah ini yang menjadi pertanyaan kembali. That's makanya kita kalau menggunakan AI itu ada yang dinamakan sistem iterasi terus-menerus dan berulang. Bagaimana sih anatomi narasi yang sangat baik, bukan yang sangat baik ya, yang irresistible, yang nggak bisa ditolak gitu. Menurut gue ada 4 kunci. Pertama, start with the hook, bukan hook pukul ya. Jadi kita capture their attention dengan fight atau emotional pull. Ini biasa kalau bahasa anak marketing 3 second hook lah, 3 second apalah, 3 second hook. Lalu yang kedua adalah tell a story. Bikin suasana di mana pendengar kalian itu bisa membayangkan dan mereka bisa menjadi bagian dari suasana yang kalian gambarkan itu. Lalu ketiga adalah highlight the benefit. Tentunya kalau menjual harus ada yang namanya what's in it for me. Kalau nggak ada benefitnya buat gue, ngapain gue beli jualan lu? Nah ini juga harus disampaikan dengan baik bagaimana hal yang kalian jual itu bisa memberikan value buat orang yang kalian sampaikan pesan itu. Lalu yang terakhir, end with a bang. Nah ini gimmick-gimmick doang lah ya. Kalau di konten mungkin istilahnya CTA gitu. Bikin memorable, bikin lucu, bikin funny, bikin orang ketawa, bikin lu iya juga, oke deh. Nah itu tuh. Mau sedikit tugas jadi marketing itu berat banget teman-teman.
kita bukan cuma spend cost, memotretkan sosial media yang penting. Beberapa teman-teman di sini pasti tahu bahwa brand yang sehat itu kita harus customer centric. Ada kan sosial media yang bagus banget, tapi kita nggak bisa lihat sama brandnya. Artinya apa? Kita cuma track, bikin noise aja. In this market ya, banyak banget orang-orang yang change. Mereka tuh perlu banget untuk dibantu. Kenapa brand kita tuh bisa stand out? Solusi apa yang bisa kita create sehingga kita bukan cuma keren di sosial media aja. Kita bukan bayar endorsement KOL atau artis yang mahal-mahal aja, tapi gimana cara kita untuk bisa level 5 gitu. Jadi kalau kita ngomongin marketing, ngomongin bisnis, apapun itu, mau marketing, mau sales, mau commercial, seringkali kita terjebak sama gambaran yang ada di kepala kita. Karena itu sebuah quote yang saya selalu pegang, bahwa kita melihat dunia, kan orang bilang kita melihat dunia apa adanya. Padahal kita melihat dunia seperti gambaran kepala kita. Nah ini saya sebut sebagai bias. Gitu. Bias karena apa yang ada di kepala saya, bukan apa yang realita di dunianya. Bias itu apa ya, definisinya seperti ini. Intinya adalah ada error dalam berpikir yang sebenarnya nggak error banget, tapi tidak selaras dengan realitasnya yang juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Satu, agile gitu ya, karena of course tadi cepat banget perkembangan, apalagi dengan ada AI, jadi kita harus benar-benar menyesuaikan very fast. Kemudian yang kedua, data driven, of course dengan adanya tadi AI gitu ya, pasti membantu kita bisa mengakses banyak data, mengolah banyak data. Nah sekarang data drivennya nggak lagi cuma sekedar oh ya kita baca data aja, tapi kita turunkan menjadi insight bahkan sampai ke decision maker, dan bahkan khusus untuk profesional, manager level itu penting banget untuk menggunakan si ya tadi gitu AI dan pengetahuan data analisanya itu nggak cuma sampai situ, tapi memang membantu juga untuk mengambil keputusan yang sesuai gitu. Terus yang ketiga ini lebih ke big picture kali ya. Jadi tetap melihat semuanya tidak hanya satu kesatuan aja, masing-masing satu aja gitu, tapi memang harus satu kesatuan gitu. Jadi lebih melihat luas. Waduh, dari beberapa insight barusan, kebayang gak sih kalian ada berapa banyak yang bisa dibawa pulang sama orang-orang yang pada datang ke sini? Kalau dari aku mungkin ekspektasinya untuk nambah insight ya, karena sebenarnya untuk topik-topik seperti ini sebenarnya cukup jarang terpapar di aku pribadi. Apalagi kita backgroundnya dokter gigi, mungkin belajarnya lebih ke science banget gitu. Jadi acara ini harapan aku sebenarnya bisa nambah insight yang mungkin aku nggak pelajarin sebelumnya. Ya kalau dari aku sih sebenarnya karena baru masuk ke manajemen klinik juga, makanya di sini aku pengen belajar mengenai lebih ke arah managing people, managing klinik, managing the business, dan also belajar untuk bisa connect with people dan belajar dari mereka nih kira-kira gimana sih untuk bisa menjadi manajer yang baik seperti itu. Oke, kenapa hari ini memutuskan? Sebetulnya saya replacement karena teman saya nggak datang. Cuma dengan saya datang ke sini ternyata menarik banget, sangat banyak insight dan banyak banget antusias di sini orang-orang yang datang ke sini walaupun lagi long weekend. Jadi kayak ngerasa agak sayang gitu untuk teman-teman yang belum bisa datang ke sini. Gitu. Kalau dari aku, being a manager, being a leader, apa yang kita tinggalkan, sistem apa yang kita tinggalkan, it will be our legacy, dan disitulah gimana cara kita achieve itu ya kita belajar menjadi manajer yang baik dan how to create the system. Mungkin kalau dari aku juga kurang lebih mirip-mirip sih. Tadi yang cukup kena adalah gimana cara kita untuk menjadi mentor dibandingkan jadi seorang bos gitu. Jadi gimana apa yang kita ciptakan, apa yang kita ajarkan ke orang-orang yang mungkin saat ini ada di bawah kita itu akan diteruskan oleh mereka, dan cara pertamanya dan cara yang paling efektif untuk menciptakan itu adalah dengan menjadi seorang mentor yang baik. Ada dua kata yang sekarang udah melekat di pikiranku sambil pulang nanti. Satu, relevansi, sama be genuine. Jadi itu dua hal yang sering banget dilupain sama banyak marketing team. Jadi itu yang sekarang akan aku bawa ke timku nanti ketika balik kantor. Jadi ya itu akan aku share ke tim gitu. Kalau barusan gue udah nanya-nanyain pengunjung yang datang, maka sekarang tibalah kita di part yang paling pengen gue bagiin ke kalian.
Soalnya di part ini kalian bakal nemuin beragam insight eksklusif dari sejumlah speakers di Manager Fest 2026. Nah, insight-nya soal apa? Well, let's find out. Generalis. Karena generalis itu bakal berguna banget ketika kita ngadepin problem-problem yang ambiguous. Dan hari gini masalah tuh semakin luas. Jadi kayak orang nggak cuma ditanya tentang gimana caranya gue memarketingkan barang A atau barang B, tapi lebih kayak gue punya bisnis problem. Let's say misalnya gue pengen meningkatkan sales, gue harus punya strategi kayak apa ya? Dan kadang-kadang jawabannya bukan marketing, mungkin produknya, mungkin brandingnya, mungkin marketingnya, mungkin operationsnya. Jadi kalau kita bisa ngelihat dengan lebih general, kita bisa lebih pilih problem mana yang sebenarnya memang harus di-solve, dan setelah itu kita pilih solusi mana yang menjawab problem tersebut. Kalau memang ternyata jawabannya marketing, then that's good. Kita bisa apply marketing solution di situ. Tapi mulai dari bigger problem. Kalau kita ngomongin soal kreativitas, sebenarnya banyak banget orang-orang tuh ngotakin itu sebagai art atau musik, karya, gambar, tulisan. Tapi sebenarnya kreativitas itu nggak cuma terbatas dari itu saja. Tapi juga bagaimana kita bisa nemuin solusi buat masalah-masalah yang dihadapin sehari-hari. Jadi kita tidak perlu terlalu mencari goal tentang kreativitas yang mungkin dilihat orang sebagai kreatif, but we can actually find that creativity inside us dengan cara bagaimanapun yang mungkin lagi kita kerjain sekarang. Even itu hal-hal yang mungkin kayak hal-hal yang sehari-hari, even kita bahkan bukan profesi kayak kantoran gitu ya, even misalnya teman-teman ada yang juga menjalani peran sebagai rumah tangga atau mungkin yang lain-lain, itu juga sebenarnya kita bisa jadi kreatif di situ. Dan dari sana sih menurutku kalau misalnya kita mau ngomongin soal tentang kreatif itu, at least kita bisa coba untuk problem solving. Dan itu adalah hal yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi nggak semua orang sebenarnya bisa. Aku ngerasa bahwa perubahan itu terjadi di banyak hal, terutama ketika kita punya kesempatan untuk mau berkembang. Sesimpel hal kecil yang terjadi di pagi hari ini itu sangat menentukan 5 tahun versi kamu yang akan datang gitu. Dan hari ini aku bilang ke teman-teman bahwa kalau kamu mengelilingi diri kamu dengan orang berkelas, dalam tanda kutip mereka yang sedang menuju ke visi yang sama kayak kamu, itu salah satu privilege, dan itu leverage yang banyak orang tuh take it for granted. Mungkin akan tidak nyaman ketika memulai, tapi percaya sama aku, akan ada momentum di mana kamu ngerasa bahwa ini waktunya untuk growing bersama gitu. Dan aku mau teman-teman gak cuma ngelihat dari sisi kerja keras pribadi, tapi kerja keras bersama-sama orang yang tepat gitu. Salah satu skills atau kompetensi yang nggak akan hilang kebutuhannya adalah critical thinking atau berpikir kritis. Apalagi di era sekarang di mana mungkin informasi dan data udah bukan masalah, tapi mengkritisi data itu, memahami dan juga menginterpretasikannya secara benar, itu yang paling penting dalam pengambilan keputusan saat ini gitu kan. Nah, untuk berpikir kritis ini sebenarnya cara untuk mengembangkannya adalah untuk terbiasa melatih kita untuk lebih skeptis atau kayak mempertanyakan semua hal sebenarnya gitu. Ketika kita diberikan informasi, kita mempertanyakan ulang, atau ketika kita menganalisis sesuatu, kita bertanya 5 kali, kayak 5 whys gitu kan, kayak kenapa hal ini seperti ini, terus kenapa seperti itu, kenapa terus sampai kita benar-benar dapat jawaban yang jadi root causes-nya gitu. Skill networking. I think kalau kayaknya 2-3 tahun lalu dan sebelumnya networking masih jadi good to have. Kalau sekarang malah kayak lo belajar dari orang lain, lo terbuka sama masukan dari orang lain, lo terbuka untuk belajar hal baru dari orang lain, itu malah jadi asset emas gitu. Karena kalau informasi doang mah udah murah gitu, kayak lo nanya AI, nanya Google dan segala macam udah dapat jawabannya gitu. Tapi ujung-ujungnya kan yang mahal itu contextual information. Jadi ada information, ada contextual information. Contextual information datangnya dari mana? Dari experience sama wisdom. Experience dan wisdom nggak bisa dibeli. Itu orang lo emang harus mengalami, lo harus pernah ngerjain contextual information yang hanya bisa didapat dari dari kalau lo bisa networking, entah itu secara online ataupun secara offline. Stay mad. Ya, soalnya industri kreatif ini nggak akan pernah berhenti. Semua orang akan mencari cara kreatifnya sendiri. Cuma yang pasti jangan pernah capek, jangan pernah merasa cepat puas. Karena orang sekarang gila-gila banget, kreativitas itu luar biasa banget sekarang. Yang tadinya gue yakin gak bakal kejadian, ternyata bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi jangan sampai jadi stick in the mud aja sih. Lo emang harus
adapt juga dengan perubahan, jangan mau kalah dengan perubahan, dan ya kurang lebih seperti itu. Ya, menurut gue skill paling penting itu adalah skill komunikasi. Jadi komunikasi itu macam-macam. Pertama sebenarnya komunikasi sama diri kita sendiri dulu. Kita bisa menuangkan pemikiran kita ke dalam bentuk tulisan, sehingga jelas ketika kita mau nge-brief siapapun, kita tuh tahu sebenarnya kita tuh mau tujuannya apa dan punya spesifikasi kayak apa. Yang kedua, kita bisa komunikasinya sama orang lain. Jadi kita bisa mengkomunikasikan apa ekspektasi kita ke orang lain. Kalau misalnya ada feedback, kita menyampaikan feedbacknya dengan cara yang konstruktif. Kalau kita pengen ngebantu mereka grow, kita bisa ngasih mereka actionable input. Dan yang ketiga, definitely communicate sama customer atau siapapun yang mendapatkan barang kita. Karena seringkali kita punya USP super keren, tapi kita membuat itu terlalu complicated dan akhirnya orang tuh nggak ngerti sebenarnya barang kita tuh menjual apa. Nah, jadi komunikasi itu skill yang menurut gua penerapannya luas banget, dan kalau kita bisa mempelajari itu dan menerapkannya di berbagai konteks, kita bakal jadi marketer dan leader yang lebih efektif. Well, acara hari ini emang bukan acaranya orang marketing doang, tapi gue yakin banget insight yang dari tadi kalian udah saksikan pastinya bermanfaat banget buat perjalanan kalian di dunia kerja, especially as marketers. So, semoga insight yang dari tadi kalian udah saksikan bermanfaat buat karir kalian, dan mungkin segitu dulu kali ya dari gue. Jangan lupa saksikan terus video-video lainnya di Marketin. Don't forget to subscribe and see you at the next event. Bye!